Sampurasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang Islam itu adalah budaya, bukan tradisi. Islam itu adalah budaya, bukan tradisi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Itu kopi Sinagar ya, kopi Prienger Sinagar. Jadi saya akan menjelaskan bahwa Islam itu adalah budaya, bukan tradisi. Tapi ketika dibicarakan antara budaya dengan tradisi, ini nih banyak orang yang belum tahu apa itu budaya dan apa itu tradisi. Corona ya, corona, kopi, jeung rokona. Asik. Budaya dengan tradisi adalah dua hal yang berbeda. Budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah segala sesuatu yang lahir dari jiwa, yang lahir dari dalam dirinya. Sedangkan daya adalah kreasi yang dikeluarkan sebagai manifestasi dari jiwa atau suatu karya yang dihasilkan dari dorongan dari dalam. Jadi budaya itu adalah sesuatu yang lahir dari budi. Budi itu adalah kekuatan jiwa. Ya, budi itu adalah inner, di dalam diri. Inner beauty atau inner apa gitu. Apapun yang dari dalam itu disebutnya budi. Dan di Indonesia ini adalah ajarannya ajaran budi. Makanya waktu kecil juga kan kita diajarin ini ibu budi, ini bapak budi, ini adik budi, ini kakak budi, namanya Wati. Yang jadi masalah ibu dan bapaknya itu siapa namanya ya? Sampai sekarang saya nggak tahu itu. Ibu bapaknya itu namanya siapa? Jadi budi adalah ajaran leluhur nenek moyang Indonesia yang lahir dari dalam, dari budi pekerti. Ya, budi itu dari dalam. Dan daya adalah kreasi atau karya yang dihasilkan keluar dari diri. Segala sesuatu yang lahir dari manifestasi diri dan keluar menjadi karya yang nyata di luar diri, itu namanya budaya. Budi dan daya. Nah, sedangkan tradisi itu adalah mengekor atau mengikuti, just follow. Nah, sedangkan budaya adalah sesuatu yang lahir dari individu, dan setiap individu memiliki karakter yang berbeda tergantung situasi, tempat, dan waktunya. Contohnya misalnya Nabi Isa dengan budayanya sendiri, Nabi Muhammad dengan budayanya sendiri berbeda, tapi hakikatnya wahyu yang diterima oleh mereka itu semuanya dari Tuhan. Nabi Musa beda karakternya, Nabi Nuh beda lagi karakternya, tapi mereka tetap sama. Semuanya sumbernya dari Tuhan, tapi kreasi yang dihasilkan keluarnya berbeda-beda satu sama lain. Nabi Isa, pikiran, hati, dan nafsu diserahkan kepada Ruhul Kudus, ya kan? Nih, hati, nafsu, dan pikiran semuanya diserahkan kepada Ruhul Kudus. Nabi Muhammad berserah diri pikirannya, terus jaga hati, terus jaga nafsu, Baitul Makmur, Baitul Muqaddas, Baitul Haram. Jadi tetap ada 3 unsur kemelekatan di dalam diri yang harus dilepaskan dan dipasrahkan kepada Allah. Meskipun keluarnya itu, kreasinya itu berbeda-beda, tapi hakikatnya tetap satu. Semuanya sumbernya dari Tuhan. Baik Idris Jun atau Siddhartha Gautama menutup hati, menutup nafsu, menutup pikiran. Sama,
hakikatnya. Kenapa kita harus mencela perbedaan-perbedaan itu? Seperti misalnya mentimun. Mentimun dengan cabai beda, tapi hakikatnya sayuran. Bahkan cabai saja itu ada banyak jenisnya. Tuhan memang sengaja menciptakan perbedaan, dan tujuan manusia diciptakan adalah untuk mencintai perbedaan itu, karena Tuhan menciptakan perbedaan. Kalau kita membenci perbedaan, bahkan kita ingin menyeragamkan, ingin menyamaratakan, lah apa bedanya dengan api? Api itu selalu menyeragamkan, apa saja yang dekat dengannya terbakar olehnya, mau kayu, mau sendal jepit, mau plastik, semuanya berubah menjadi arang, semuanya berubah menjadi abu, semuanya berubah menjadi dukhon, kabut hitam. Itulah api. Jadi kalau Anda ingin menyeragamkan persepsi, menyeragamkan pemahaman, apa bedanya dengan api atau zombie? Jadi setiap ada yang berbeda digigit agar sama dengannya. Nah, kalau Islam itu budaya itu berbeda-beda. Timun tumbuh dengan cara mentimun, cabai tumbuh dengan cara cabai. Terus ada lagi bengkoang tumbuh dengan cara bengkoang. Durian tumbuh dengan caranya sendiri. Nggak bisa durian dipaksa untuk tumbuh seperti cabai, atau cabai dipaksa tumbuh seperti mentimun. Jadi budaya yang dilahirkan oleh Nabi Isa jelas berbeda dengan budaya yang dilahirkan oleh Nabi Muhammad. Masing-masing berbeda, tapi semuanya satu kesatuan dari Tuhan. Nah, kenapa kita jadi membenci perbedaan? Semua orang harus seragam. Yang menyamakan itu, yang ingin sama itu adalah pola pikir, ingin menyeragamkan. Ya, jadi kalau kita melihat budaya, jadi Islam itu nggak boleh memaksakan keseragaman. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam din. Nah, budi itu dalam bahasa Arabnya adalah dinul atau din. Jadi budi, dinul bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesianya adalah budi. Ya, dinul. Dan tradisi adalah orang-orang yang mengekor setelah budaya itu lahir. Seperti misalnya dulu di tanah Sunda, Nusantara ini ada seorang budayawan namanya Rakean Kalengkongan. Sebetulnya beliau itu adalah nabinya Adam yang ada di Nusantara dan lahir di Nusantara, di Sukabumi. Makanya di Sukabumi ada Kecamatan Lengkong, di Bandung juga ada Jalan Lengkong, di Jakarta juga ada Jalan Lengkong, bahkan di Medan juga ada Lengkong. Berarti nama itu melegenda se-Nusantara. Nama Lengkong, Rakean Kalengkongan. Namanya itu Rakean Kalengkongan. Nah, beliau adalah seorang budayawan. Akhirnya beliau melahirkan suatu budaya dan diikuti oleh orang-orang saat itu. Jadilah Kapitayan, jadilah Sunda Wiwitan. Nah, Sunda Wiwitan atau Kapitayan bukanlah budaya, tapi itu adalah tradisi yang mengekor suatu budaya. Seperti contohnya misalnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melahirkan suatu budaya, akhlak yang baik, akhlak karimah. Lalu diikuti oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, maka lahirlah tradisi. Jadi budaya dengan tradisi jelas berbeda. Nah, budaya itu adalah pelahirnya, ya, trade center, istilahnya mah trade centernya. Nah, tradisi adalah fans yang mengikuti dan mengekornya. Misalnya David Beckham, itu trade center. Rambutnya dulu pernah dimohak begitu. Akhirnya banyak orang yang niru dan mengikuti gaya rambut David Beckham. Nah, David Beckham lahirkan suatu budaya, tata rambut, style rambut. Nah, yang mengikutinya disebutnya tradisional. Jadi masyarakat tradisional adalah masyarakat yang terikat oleh suatu budaya. Tapi itu bukan budaya, tapi itu adalah menjaga kelestarian suatu budaya.
Memang ada kalanya budaya itu penting, tradisi itu penting untuk menjaga suatu budaya yang pernah lahir. Misalnya kejawen, berarti dia menjaga budaya yang pernah lahir di tanah Jawa ini. Terus Sunda Wiwitan, berarti orang-orang tradisional seperti orang Baduy, itu kan orang tradisional. Itu dia menjaga tradisi dari budaya yang dilahirkan nenek moyang. Nah, ajaran budi ini sudah berabad-abad ada di Nusantara. Bahkan itu ribuan tahun sebelum adanya Nabi Muhammad, sebelum adanya Nabi Musa, sebelum adanya Nabi Daud, sebelum adanya Nabi Isa. Karena di tanah Indonesia atau di tanah Jawa, khususnya Jawa Barat, inilah lahir Rakean Kalengkongan, nabi pertama di dunia, yang oleh orang Islam disebutnya Adam. Nah, Rakean Kalengkongan punya dua anak bernama Anwar dan Anwas. Nah, Anwar ngikutin bapaknya, ngikutin budaya bapaknya. Anwas menolak, akhirnya kabur ke India, jadilah suku Kuru Resi. Kuru itu penyakit, Resi itu guru. Guru yang berpenyakit, guru spiritual yang berpenyakit disebutnya Kuru Resi. Resi itu kan guru spiritual, guru ngaji lah, Resi namanya. Kalau Kuru itu penyakit. Jadi berkembanglah ke Arab Saudi, dari India berkembang ke Arab Saudi, jadilah Quraisy, berasal dari kata Kuru Resi, yaitu orang-orang Majusi. Sedangkan Anwas Majusi dan Anwar manusia, karena mengikuti jejaknya Adam atau Rakean Kalengkongan. Ma itu bangsa, Nu itu tanah, Sa itu manusia, Sa itu air. Jadi manusia artinya bangsa tanah air. Adam diciptakan dari tanah, bangsa tanah air, Nusa. Bahkan terpecah karena banjing Naminu, maka tanah air pun terpisah-pisah, jadilah Nusa Antara, Nusantara. Nah, Anwas yang lari ke India jadilah Majusi. Ma itu bangsa, Ju itu junjungan, Si itu api. Jadi Majusi artinya bangsa yang menyembah api. Nah, itu lahirnya asalnya dari sini, cuman berkembang ke India, terus ke Arab Saudi, kaum Kuru Resi. Nah, artinya bangsa kita itu lebih tua dari budaya-budaya yang lain. Lalu kenapa kita harus mengikuti tradisi Arab? Jadi Islam yang berkembang saat ini di Indonesia bukanlah budaya Islam, tapi itu adalah tradisi Arab. Jadi yang ada saat ini bukanlah Islamisasi, tapi Arabisasi. Kita lebih pakai kerudung, padahal kerudung itu kan bukan budaya Indonesia, bro. Kerudung itu bukan tradisi Indonesia, tapi tradisi Arab. Tradisi Indonesia itu pakai konde, pakai kebaya, itu pakai kerudung, pakai hijab, kan itu bukan budaya Islam, tapi itu adalah tradisi Arab. Mengucapkan Alhamdulillah, Astagfirullah, Masya Allah, itu bukan budaya Islam, bukan. Itu adalah tradisi Arab. Orang Kristen juga nyebutnya begitu, Alhamdulillah, Astagfirullah, Masya Allah. Bukan hanya orang Islam yang Tuhannya Allah, orang Kristen dan orang Yahudi pun Tuhannya Allah, dan mereka juga mengucapkan hal yang sama. Ketika mereka mendapat hadiah juga Alhamdulillah. Orang Yahudi juga begitu, orang Kristen juga begitu. Jadi itu bukanlah budaya Islam, tapi itu adalah tradisi Arab. Pakai kerudung juga bukan budaya Islam, itu tradisi Arab. Jadi orang Indonesia itu banyak yang belum memahami mana budaya dan mana tradisi. Nah, sedangkan budaya itu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Contohnya misalnya, dulu Nokia adalah produk handphone, smartphone yang canggih pada awal-awal. Ada Ericsson tuh ya, Nokia tuh ya awal-awal itu. Tapi pada akhirnya Nokia bangkrut. Karena apa? Karena Nokia tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya lahirlah Android dari Cina. Maka dengan begitu
pesaing-pesaing yang lama yang hanya mengikuti tradisi zaman dulu akan tertinggal. Sudah saatnya sekarang itu berkembang, budaya itu mengikuti akselerasi zaman, berakselerasi dengan zaman. Jadi budaya itu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dulu belum ada Facebook, sekarang rame Facebook, Twitter, WA, dan lain sebagainya. Dan YouTube. Dulu dakwah mungkin dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid, dari surau ke surau. Sekarang kan dari YouTube bisa ditonton oleh seluruh dunia. Ini mengikuti perkembangan zaman. Ini namanya budaya. YouTube, Facebook, WA, itu adalah budaya. Budaya itu adalah berkembang, sesuatu yang lahir dari dalam. Karena ilmuwan-ilmuwan yang menemukan YouTube atau apapun, itu intinya ilhamnya itu tetap semuanya dari budi, dari dalam. Mereka juga mengakui bahwa ilham atau penemuan itu lahirnya dari dalam. Makanya mereka bukan pencipta, disebutnya penemuan. Menemukan sesuatu dari dalam, inspirasinya tetap dari dalam, ide itu dari dalam. Itulah namanya budi, dalam bahasa Arab disebut dinul. Jadi budi itu adalah sesuatu dari dalam, dan daya adalah kreasi karya yang dilahirkan keluar, dan budaya berkembang. Dan budaya berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi budaya itu berkembang, bro. Sesuatu yang selalu baru. Tapi kalau kita selalu mengikuti tradisi yang sudah ada, itu bukan budaya namanya, itu adalah tradisional. Nah, spiritual pun sama. Jadi Nabi Isa turun, melahirkan suatu budaya baru. Tapi pengikut dari Nabi Ibrahim atau Yahudi tidak mau menerima perubahan baru, tidak mau menerima Nabi Isa sebagai Nabi baru. Akhirnya orang Yahudi menjadi tradisional karena tertinggal, tidak mau mengikuti perkembangan yang baru. Karena setiap zaman Tuhan selalu update. Kalau bahasa modernnya update, kalau bahasa Arabnya mujaddid. Jadi Allah itu mujaddid, selalu memperbaharui, selalu mengutus utusan baru pada setiap zaman. Nah, berarti Nabi Isa ini adalah sesuatu yang update, yang baru setelah Ibrahim. Lalu setelah Nabi Isa lahir lagi, kemudian beberapa ratus kemudian Nabi Muhammad atau Ahmad. Maka berarti harusnya pengikut Nabi Isa dan pengikut Nabi Ibrahim mengikuti yang baru, karena ini yang paling update. Nabi Muhammad yang paling update pada masa itu. Berarti kan harusnya mengikuti itu. Tapi ada kalanya ternyata pengikut Nabi Isa mengikuti hanya Nabi Isa saja, tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Maka berarti pengikut Nabi Isa lahirlah jadi disebut Nasrani atau Kristen. Maka itu disebut masyarakat tradisional. Jadilah agama Kristen. Jadi agama itu adalah masyarakat tradisional yang belum modern. Nah, sedangkan waktu itu belum dinamai Islam, masih belum ada nama. Cuman setelah Nabi Muhammad meninggal dinamailah Islam. Maka Islam pada saat itu disebut masyarakat modern, karena itu update. Sampai ada muridnya dari Nabi Muhammad ke Salahuddin, bukan Salahuddin ya, Haridun, terus Haridun ini yang Barbarossa itu yang sampai ke Spanyol. Itu kan update yang menyampaikan bumi itu bundar pada zaman itu. Tapi Nabi Muhammad kan udah meninggal, udah nggak ada. Nah, sekarang ada lagi yang baru, bahkan itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, yaitu Imam Mahdi. Ratusan tahun setelahku, 300, tepatnya 300 tahun, 3 abad, sekitar 300 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, 309 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, itu akan ada lagi Imam Mahdi. Nah, berarti tepatnya tahun 1901 kelahirannya. Nah, ketika Nabi Muhammad meninggal dan lahirnya kembali suatu tokoh baru, berarti harusnya kita ngikutin yang baru atau Imam Mahdi ini. Itu baru update, itu baru mujaddid. Lagi pula ketika muncul ini, orang nggak ada yang ngeh bahwa ini adalah Imam Mahdi, bahwa beliau itu adalah Imam Mahdi. Tapi beliau kan sekarang udah meninggal pula.
Nah, setelah Imam Mahdi akan muncul lagi Ruhul Kudus atau Holy Spirit yang akan menjaga bumi. Nah, harusnya orang-orang itu mengikuti lagi yang baru. Tapi kok kenapa kita jadi aneh dengan hal-hal baru? Walaupun memang awalnya hal baru itu dianggap aneh. Seperti ketika Android pertama muncul, saya juga lihat, beli, akhirnya aneh dianggapnya. PS pertama muncul, aneh. Terus muncul lagi PS kedua, muncul lagi PS 3, muncul lagi PS 4, muncul lagi PS 5. Nah, itu selalu update, selalu diperbaharui. Begitupun dengan pesan-pesan Tuhan, tidak pernah tradisional, tertinggal yang jadul. Nah, makanya ketika datang yang baru, kenapa aneh dengan hal baru? Padahal memang Tuhan itu selalu memperbaharui. Lagi pula yang namanya ilmu. Ilmu itu harusnya kita memahami sesuatu yang baru, yang belum diketahui. Kalau kita mempelajari, menghafal, atau mengulang-ulang apa yang sudah diketahui, jenuh bro. Yang dibahas itu dalam pengajian itu aja putar-putar di situ. Akhirnya nggak berkembang. Karena apa? Masyarakatnya tradisional, yang dibahas melikbek di situ. Makanya nggak salah kalau dikatakan suatu saat Islam akan seperti buih di lautan, muter di situ aja, berbusa. Tapi nggak ada perkembangan, muter-muter di situ aja. Nggak ada sesuatu lonjakan hal baru. Seperti ikan koi di dalam akuarium atau ikan koki di dalam akuarium. Tapi ketika dia lari ke kolam atau ke sungai, bebas. Atau seperti misalnya ikan laut di dalam akuarium, tapi ketika dia lari ke laut, dia akan lebih luas dan lepas. Agama itu adalah ikan dalam akuarium. Spiritual adalah ikan di dalam lautan lepas. Jadi spiritual itu adalah ikan di dalam lautan yang lepas, yang luas dan dalam. Spiritual itu adalah berkembang. Spiritual itu adalah budaya yang selalu baru. Bukan sesuatu yang mengikuti tradisi atau aturan yang sudah ada, yang sudah jadul. Sudah saatnya kita update dengan hal baru. Itulah budaya. Nah, kalau kita mengikuti tradisi atau aturan yang sudah ada, itu bukan budaya namanya, tapi tradisi. Jadi Islam yang ada saat ini lebih banyak tradisional daripada Islam budaya. Jadi yang saya sampaikan itu adalah budaya, bukan tradisional. Budaya adalah menjadi dirinya sendiri. Kacang tumbuh dengan cara kacang, tomat tumbuh dengan cara tomat. Saya tidak memaksa tomat untuk tumbuh seperti cabai, karena setiap diri tumbuh dengan caranya masing-masing. Tapi ketika ada seseorang yang berbeda, kenapa kita harus aneh? Padahal dulunya juga Islam datang secara aneh dan menghilang ruhnya secara aneh pula. Karena memang Islam itu selalu baru, tidak jadul. Makanya update bro cara ibadahnya. Jangan itu aja. Jangan mengikuti tradisi yang sudah ada. Jangan mengikuti aturan yang sudah ada. Itu namanya tradisi. Maka berkembanglah, maka berubahlah, maka selalu berubah menjadi baru. Itulah update, itulah budaya, itulah mujadid, itulah kiamat atau kebangkitan. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Dan jangan lupa, kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampurasun.